Dua pemain baru dipanggil Coach Sinteyong jelang pertandingan Timnas melawan Bahrain. Lantas bagaimana saudara peluang Timnas menang dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Tiongkok pada 15 Oktober? Kita bahas saudara bersama pengamat sepak bola ada M. Kusnaini atau Bungkus. Selamat petang Bungkus. Selamat petang Milo. Ya, ini ada dua amunisi baru ya. Hilgers dan Reinders ini masuk bergabung dengan Timnas. Kalau Anda melihat dengan masuk keduanya, apakah ini menambah peluang Indonesia bisa menang? Iya, dua pemain yang direkrut ini kan dua pemain yang punya kualitas bagus ya. Bahkan kalau Hilgers itu levelnya cukup tinggi karena dia bermain juga dalam pertandingan-pertandingan tingkat Eropa. Terakhir bahkan bersama Twente menghadapi Manchester United ya. Ini artinya pemain yang kualitasnya sudah teruji di level internasional. Eliano mungkin lebih sedikit pengalamannya, lebih banyak di kompetisi domestik. Tapi untuk ukuran sepak bola Indonesia, saya pikir kualitas Eliano juga sangat baik. Nah, cuma memang karena ini pertandingan pertama, pertandingan debut bagi mereka, tentu kita tidak boleh juga memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Kita harus memberi kesempatan mereka beradaptasi dulu. Bahkan kalau dugaan saya tidak mustahil Coach Sinteyong tidak akan langsung memainkan mereka sebagai starter. Jadi jangan diharapkan begitu bergabung langsung starter, itu agak sulit biasanya. Sinteyong mungkin akan bertahan dengan formasi awal yang sudah dia ketahui kualitasnya, kemampuannya, sudah punya chemistry juga, jalinan kerjasama juga, dan itu akan membuat Hilgers maupun Eliano menunggu dulu kesempatan sebelum diberi kesempatan main. Itu tidak mustahil. Meskipun tidak mustahil juga Sinteyong memainkan mereka sejak awal. Tapi kalau misalnya kita melihat pemain-pemain dari Bahrain yang terdekat yang akan kita lawan, itu seperti apa sih kekuatan mereka versus kekuatan kita? Iya, kalau kita lihat mereka ada di peringkat ke-70-an dunia ya, itu artinya tim ini tim yang kualitasnya masih di atas Indonesia. Beberapa pemainnya juga meskipun sebagian besar bermain di kompetisi lokal ya, tapi rata-rata punya kemampuan bermain yang cukup baik karena termasuk rutin bermain di kompetisi antar klub Asia. Bahkan ada satu pemainnya yang kalau dibawa serta mungkin bisa menjadi ancaman karena kenal sepak bola Indonesia ya. Ada Helal yang pernah bermain di Persija, yang sekarang bermain di Bohemia. Dan kalau Helal bermain ini juga harus diwaspadai karena kita sudah tahu kualitas dia ketika bermain untuk Persija. Kemudian kalau China peringkatnya memang di bawah Bahrain, tapi kita tahu bahwa Liga China juga kompetisinya cukup kompetitif ya, untuk level Asia termasuk cukup tinggi kualitasnya, dan karena itu pemain-pemain China sudah terbiasa berhadapan dengan pemain-pemain yang cukup tinggi juga kualitasnya, dan itu tentunya menjadi sesuatu yang tidak mudah juga untuk kita atasi. Oke. Tapi Bungkus gini, kita lihat ya pemain kita selain ada dua tadi tambahan amunisi baru, tapi Anda menyatakan mungkin tidak akan langsung turun. Kita lihat lagi ada Martin Paes yang saat ini sedang mengalami cedera ringan, meskipun kalau kita lihat sepertinya kita optimis sekali bahwa Martin Paes akan bisa gitu bertanding. Tapi kira-kira kalaupun tidak, siapa ini yang bisa menggantikan ia yang kemudian bisa mengimbangi nanti mungkin ya membuat kita tidak kebobolan juga dengan Bahrain? Iya, kalau kiper itu pelatih biasanya sangat hati-hati ya, sangat konservatif. Sebelum Martin Paes bergabung kan Hernando selalu menjadi pilihan utama. Jadi kalau misalnya Martin Paes tidak bisa bermain, sangat mungkin Hernando kembali mendapat kepercayaan ya. Meskipun memang di kompetisi domestik sekarang Nadio juga cukup bagus performanya. Tapi kalau kiper itu memang biasanya pelatih soal kepercayaan ya, dan itu yang kadang-kadang membuat pelatih itu jarang mengganti kiper. Jadi kalau Hernando tidak dalam kondisi yang cedera atau mengalami masalah, saya pikir dialah alternatif pengganti Martin Paes. Tapi saya masih optimis Martin Paes itu bisa main karena statusnya kan hanya cedera ringan ya. Ini saya pikir kita harus menunggu sampai tanggal 7 karena tanggal 7 ini klubnya FC Dallas masih akan bermain. Dan itu kalau nggak salah lawan Portland ya. Kita lihat nanti tanggal 7 apakah dia dimainkan atau dia berada di line up. Minimal kalau dia ada di line up artinya dia siap main. Dan itu kabar baik tentunya bagi timnas Indonesia. Oke, tapi kalau dia tidak bisa, Hernando ini cukup bisa lah ya menggantikan Martin Paes gitu ya. Oke, kalau tadi Anda menyebut bahwa mungkin Sinteyong tidak akan masih akan tidak memasukkan ini dua pemain baru. Kira-kira kalau dari sisi strategi, Sinteyong ini akan memainkan hal yang baru tidak melawan Bahrain ini? Mungkin masih akan dengan konsep yang sama ya, formasi 3-4-3 memanfaatkan kecepatan wing-wingnya ya, entah itu di kiri ada Calvin Verdong, kemudian di kanan ada Sandy Walsh atau Asnawi. Tidak mustahil juga Asnawi main sejak awal ya, karena Asnawi ini sedang bagus performa di klubnya.
pelatih selalu melihat perkembangan pemain di klub ya, dan melihat perkembangan Asnawi, saya pikir tidak mustahil kali ini dia akan mendapatkan kesempatan lebih awal dibanding Sandi, karena memang perkembangan Asnawi cukup menjanjikan. Tidak mustahil Asnawi yang akan dimainkan sejak awal, tapi di lini belakang, 3 back tengahnya semua pemain dari luar. Misalnya Jordi Amat di tengah, Jai Ijes di kiri, atau Jai Ijes di kanan, kemudian di kiri Miss Hilgers atau sebaliknya ya, Hilgers yang di kanan, kemudian sebelah kirinya Jai Ijes, di belakangnya Jordi Amat. Masih banyak kemungkinan kalau soal lini belakang karena kita punya stok pemain yang cukup banyak, termasuk ada Rizky Ridho yang kualitasnya juga sudah teruji. Jadi Coach Sintayong punya sedikit kemewahan di lini belakang karena banyaknya alternatif. Sehingga absennya Justin Hubner ini tidak terlalu mengganggu karena pemain yang lain kualitasnya tidak kalah dari dia. Oke, kalau yang harus diwaspadai pemain dari Bahrain? Tadi saya katakan bahwa ada Helal ya, pemain yang kalau misalkan disertakan dalam tim itu pemain yang berbahaya. Karena dia kenal sepak bola Indonesia. Selain itu, ada hal lain nggak yang perlu kita waspadai dari Bahrain? Bahrain ini secara permainan mereka ini tidak terlalu mengandalkan individu ya, permainannya sangat kolektif seperti halnya banyak negara-negara di Asia Barat ya. Karena itu kita harus cukup disiplin pemain-pemain kita dalam melakukan pressing terhadap lawan, dalam menjaga lawan. Jadi jangan terlalu mengandalkan permainan individu, tapi manfaatkanlah kerjasama tim. Kalau cara main, saya pikir pelatih tidak akan banyak melakukan perubahan ya. Mereka akan mencoba bermain dengan pemain-pemain yang sama dalam formasi 3-4-3, mengandalkan cara main yang sama, memanfaatkan wing kanan Asnawi atau Sandy Walsh, wing kiri Verdong, kemudian memanfaatkan kecepatan Rafa saat strike untuk membongkar, dan pada saat bersamaan memaksimalkan peran Eliano atau mungkin Ragnar sebagai pemain yang memanfaatkan second ball di area kotak penalti. Itu cara main yang saya pikir tidak perlu berubah, dan mungkin juga tidak perlu harus diubah dalam keadaan tim baru bertemu hanya beberapa hari sebelum pertandingan. Oke, nih terakhir bungkus, kira-kira nih target 4 poin dari 2 laga ini realistis nggak? Sebetulnya kalau lihat peringkat ini kan bukan hal yang mudah gitu ya, tapi dengan adanya tambahan 2 pemain, motivasi tim ini kan sedang naik. Itu yang saya pikir menjadi faktor pendorong yang bisa menjadikan mereka cukup kuat. Kalau 4 poin itu hitung-hitungannya kan imbang lawan Bahrain, menang lawan China ya. Nah, jadi kuncinya lawan Bahrain harus bisa imbang dulu, tidak boleh kalah. Kalau bisa imbang lawan Bahrain, tidak mustahil lawan China kepercayaan diri makin naik, kita bisa menang di China. Potensinya bisa imbang dengan Bahrain? Bisa lah ya. Saya pikir apalagi kalau misalkan pas bisa main, insya Allah saya pikir tim ini cukup kuat untuk mengimbangi Bahrain. Oke. Bahrain ini nih kalau kita bilang di atas kita begitu, tapi bisa mengimbangi, artinya hebat sekali nih timnas kita gitu, bungkus kira-kira. Iya, Bahrain ini kan kalau kita lihat beberapa hasil terakhir tahun 2024, itu kalahnya cuma dari tim-tim elit seperti Korea Selatan, Jepang, Australia. Walaupun mereka kemudian juga bisa mengalahkan Australia. Jadi ini bukan tim sembarangan, tim ini sangat kuat. Baik. Nah, cuma yang saya bilang tadi, Indonesia juga sedang berkembang timnya. Oke, baik, kita nantikan ya. Mudah-mudahan bisa imbang nanti supaya bisa menguatkan kepercayaan diri timnas kita. Terima kasih Bungkus sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.